Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, sobat muda di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi saudara yang dalam keadaan sakit, Allah berikan kita kesembuhan terhindar dari segala musibah, dan juga seluruh aktivitas yang kita lakukan dapat dikerjakan dengan baik dan mencapai kesuksesan. Allah mudahkan segala urusan kita hendaknya. Kultum berjudul Kurban mendapat pahala yang berlipat ganda. Seorang mukmin dia dituntut untuk hadir di dunia ini mengabdi, beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Bahkan tekad seorang mukmin itu ialah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang kita lakukan itu tentu tidak sia-sia. Dia akan mendapatkan balasan ganjaran. Termasuk juga ibadah yang dilakukan oleh semua manusia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan itu yang diberikan ketika di dunia saja, yaitu bagi orang yang kafir yang dia berbuat baik, maka balasannya adalah di dunia, kebaikan juga akan dia terima. Tapi bagi orang yang beriman, balasan itu tidak hanya sebatas kebaikan di dunia, tapi juga akan diberikan pahala di akhirat. Nah, pahala itu merupakan balasan Allah yang diberikan kepada orang melaksanakan ibadah. Tentu dengan kriteria ibadah itu dikerjakan dengan ikhlas, dan juga sesuai dengan sunnah Rasul, dan juga mencari ridho Allah SWT. Ibadah yang dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ibadah yang dikerjakan tidak mengharapkan ridho Allah, dan juga dikerjakan tidak ikhlas, maka ibadah itu akan sia-sia. Ibadah itu akan hilang dan mungkin tidak bermakna. Ibadah yang kita lakukan itu tidak 100% dia akan bernilai pahala. Mungkin ada kesalahan, kekurangan, sehingga hanya sekian persen saja. Nah, tentu kita berharap ibadah yang kita lakukan itu akan bernilai pahala. Ya, tentu tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung pada niat kita. Begitu juga ibadah kurban. Ibadah kurban itu mendapat pahala dari Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadis dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasul menjawab, "Kurban itu adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam." Dan Zaid bin Arqam bertanya, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab atau bertanya, "Kalau bulu-bulunya?" Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Jadi yang akan menjadi pahala itu diukur dengan helai bulu. Jadi bukan sebatas dagingnya dengan sekian kilo, tapi juga bulunya akan bernilai pahala. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, setiap helai bulu daripada hewan kurban itu satu kebaikan. Kita mungkin sulit untuk menghitung
berapa bulu yang terdapat pada hewan kurban, apakah kambing ataupun sapi. Tapi karena demikian banyaknya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya ibadah kurban itu mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin tentu tidak akan menyia-nyiakan waktunya, tidak akan menyia-nyiakan hartanya, karena harta itu merupakan titipan Allah dan merupakan rezeki karunia Allah. Maka terbaik adalah kalau harta itu dilaksanakan dengan ibadah kurban sehingga berdaya guna. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Banyak ibadah yang berlipat ganda pahalanya, termasuk melaksanakan sholat tepat waktunya, dan juga berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Pokoknya seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dia akan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Begitu juga seharusnya ibadah kurban yang dilakukan. Beruntunglah bagi mereka yang mampu menyisihkan hartanya untuk berkurban tahun ini. Dan bagi yang belum mampu, tentu berharap kita tahun depan ada niat, ada azam agar diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Nah, tentu saja dengan usaha, dengan ikhtiar agar tahun depan juga bisa melaksanakan ibadah kurban. Allah berikan hendaknya kita kemudahan untuk mengumpulkan harta, diberikan rezeki yang halal sehingga bisa disisihkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Selamat bagi Anda yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.